Harga emas terus mendaki tanpa henti. Di Pegadaian, produk emas buatan UBS dan Galeri 24 terus naik selama 3 hari beruntun. Pada Kamis 13 November 2025, harga jual emas Galeri 24 tembus jadi Rp2.428.000. Sementara UBS jadi Rp2.432.000. Di pasar dunia, harga emas dunia juga menguat 2% dalam satu malam, menembus level $4.200 Amerika Serikat per troy ounce. Sejak 2024, harga emas terus meroket dan belum menunjukkan tanda akan turun, bahkan diramalkan akan terus melonjak hingga 2026. Kenapa harga emas terus melonjak? Apa saja faktor di balik kenaikan ini? Dan mengapa banyak analis memperkirakan tren ini akan terus berlanjut sampai tahun 2026? Harga emas diperkirakan akan terus naik sampai tahun 2026. Jajak pendapat Reuters yang melibatkan 39 analis dan pedagang memperkirakan rata-rata harga emas akan mencapai $4.275 Amerika Serikat per troy ounce pada 2026. Tapi dengan catatan, walau meroket hingga 2026, tapi lajunya kemungkinan akan cenderung melambat. Tren kenaikan harga emas itu sebenarnya tidak datang begitu saja. Menurut Head of Asia Pacific and Global Head of World Gold Council, Xiao Keifan, lonjakan harga ini terjadi karena dunia sedang hidup dalam gelombang ketidakpastian yang panjang. Konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur, kebijakan tarif baru Amerika Serikat, serta penurunan suku bunga secara global. Semua itu membuat banyak negara dan investor berlari ke emas sebagai tempat aman. Fenomena ini pernah juga terjadi pada periode 2010 sampai 2011 setelah krisis finansial tahun 2008. Dalam setahun, harga emas naik hampir 60% secara tahunan dan menyentuh level tertingginya sejak Februari 2024. Di baliknya, ada pergerakan besar dari pemain institusional khususnya Bank Sentral. Dalam 3 tahun terakhir, pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia mencapai rata-rata 1.000 ton per tahun. Naik 2 kali lipat lebih banyak dari dekade sebelumnya yang hanya 500 ton per tahun. Faktor selain pelonggaran kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat adalah harapan Federal Reserve atau The Fed yang akan memangkas suku bunga. Dalam waktu dekat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memilih gubernur The Fed yang mendukung penurunan suku bunga. Nah, suku bunga The Fed ini sangat penting karena akan menjadi penentu tingkat bunga acuan di Amerika Serikat untuk pinjaman antar bank jangka pendek. Semua bunga lain seperti kartu kredit dan pinjaman usaha ikut menyesuaikan, dan seluruh investor di dunia pun ikut bereaksi, terutama pasar saham dan emas. The Fed biasanya menurunkan suku bunga untuk mendorong ekonomi yang lesu, supaya orang dan perusahaan mau meminjam lebih banyak uang untuk berinvestasi. Dampaknya, likuiditas meningkat, nilai dolar Amerika Serikat melemah, dan harga emas biasanya naik karena investor lari ke aset yang lebih aman seperti emas. Saat ini, Amerika Serikat memang sedang mengalami government shutdown yang mengganggu rilis data ekonomi. Tapi, karena ada harapan terbukanya kembali pemerintahan Amerika Serikat, ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember 2025 mendatang ikut menguat. Para pelaku pasar meyakini The Fed akan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point dalam pertemuan Desember mendatang. Survei itu dilakukan oleh CME Group's FedWatch Tool. Faktor lain karena emas mudah diakses dan bersifat liquid, atau emas itu mudah dibeli dan dijual. Buktinya, 2 dari 3 orang Indonesia punya investasi emas dalam berbagai jenis produk, termasuk emas batangan, perhiasan, EFT emas, dan sekuritas emas lainnya. Angka itu didapat dari survei World Gold Council dalam laporan analisis bertajuk Gold for the Nation Strengthening the Financial Resilience of Indonesians. Dari survei yang sama, 85% investor yang sudah pernah berinvestasi emas menyatakan tertarik untuk berinvestasi kembali di emas. Sementara, 62% investor yang belum pernah berinvestasi di emas pun menyatakan memiliki minat untuk investasi emas. Tingginya minat warga Indonesia terhadap emas membuat pemerintah ikut merespons. Salah satunya dengan dikeluarkannya landasan hukum terkait bank emas atau bullion bank melalui peraturan OJK nomor 17 tahun 2024. Melalui landasan hukum itu, pemerintah akan mendorong inovasi dan mempercepat pengembangan ekosistem bank emas.
baik oleh Kementerian Bidang Perekonomian maupun PT Pegadaian. Upaya itu sudah berjalan. Misalnya, diluncurkannya aplikasi Tring oleh Pegadaian yang bisa mengintegrasikan transaksi tradisional hingga digital. Lalu pada 10 November 2025, PT BSI juga baru saja mengantongi izin bulion jasa simpan emas, membuat BSI kini punya 3 kegiatan usaha bulion, yaitu simpanan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. Kenaikan harga emas bukan sekadar soal nilai komoditas yang terus melonjak, tapi cermin dari sebuah rasa tak percaya yang semakin dalam terhadap stabilitas ekonomi global. Dunia yang dipenuhi konflik, suku bunga yang berubah cepat, dan nilai mata uang yang semakin rapuh membuat emas kembali menjadi tempat perlindungan terakhir. Pertanyaannya, sampai kapan emas akan bertahan sebagai simbol kepercayaan? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.